Nah, selanjutnya kita akan coba testing apakah MOSFET itu asli atau palsu dengan melakukan pengukuran. Jadi pengukuran ini akan menentukan berapakah resistansi internal saat MOSFET itu aktif. Jadi bisa dicari datasheet di setiap tipe MOSFET. Jadi kalau mendekati atau di bawah nilai resistansi internalnya berarti MOSFET itu bagus atau asli. Jadi resistansi internal itu semakin kecil resistansinya, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Itu kalau teori hukum ohmnya. Oke, langsung saja. Jadi kita butuhkan yang pertama adalah power supply. Kita membutuhkan sebuah power supply yang kira-kira bisa diatur 12 sampai 15 volt lah. Jadi kita pakai 12 volt. MOSFET tentunya. Sebelum itu kita coba kasih beban 12 volt lampu 12 volt. Oke, bisa digunakan lampu mobil atau lampu, intinya beban 12 volt. Jadi ini adalah lampu 12 volt. Ampernya ya terserah ya. Seperti itu. Dan multimeter digital, kalau tidak ada boleh multimeter analog. Jadi biar gampang saja membaca arusnya biasanya di bawah 1 ampere. Jadi usahakan multimeternya bisa membaca di bawah 1 ampere. Jadi di sini nanti kita akan koneksikan multimeter ya. Titik A dan titik B. Nah, di sini nanti akan ada multimeter. Jadi yang kita baca adalah volt. Ini polaritas positif, negatif. Nah, di mana letak dari MOSFET-nya? Di standar MOSFET. Kita tes yang kecil. Biasanya yang paling kiri adalah gate, drain, source. Nah, seperti itu. Nah, posisikan seperti ini aja. Source-nya adalah ketemu negatif, drainnya positif. Jadi kita posisikan kebalik. Nah, seperti ini. Ini gambarannya. Ini adalah source. Di sini ada 2. Nah, ini ada drain, bukan gate ya, maaf, gate. Ini yang drain, seperti itu. Nanti gate-nya kita picu positif dulu. Nah, baru kita pindah test point-nya. Nah, ini test point-nya. Test point ini pindah ke sini dulu. Habis itu baru pindah ke drain. Jadi tujuannya adalah untuk mengaktifkan dulu si gate. Jadi kalau MOSFET sifatnya sekali diaktifkan, walaupun tidak ada pemicu, dia akan tetap aktif, seperti itu. Untuk mempermudah, jadi bisa pakai pendinginnya ini sebagai drain, sama ya. Jadi biar mudah saja.
Oke, ini rangkaiannya. Jadi rangkaian ini namanya dash R internal MOSFET. Oke, let's do it. Kita akan coba merangkainya. Nah, ini adalah multi power supply, sudah di set 12 volt. Kita pakai yang 6 ampere. Terus ini adalah bola ya, bola lampu maksudnya. Ini bola lampu 12 volt, lampu mobil. Jadi lampu sein ya. Anda boleh pakai lampu apa aja, biar gampang aja gitu sebagai bebannya. Sebenarnya nggak hanya lampu aja, yang lain juga boleh. Jadi biar kelihatan dia menyala atau tidak. Oke, ini kita hubungkan ke ini positif. Kalau ini bisa dibolak-balik nggak apa-apa ya, karena nggak ada kutubnya. Jadi tapi lebih gampangnya ini sebagai polaritas positif dan yang di bodinya negatif. Ini negatif. Kita tes dulu. Arus yang mengalir ke, nah ini kita coba dulu ya. Nah, ini menyala ya, hati-hati panas. Oke, sudah menyala. Kita coba ambil data dulu arus yang mengalir ke lampu ini. Jadi berapa ampere yang mengalir, seperti itu. Jadi ini kita gunakan sebagai perhitungan nanti untuk mencari resistansi internal sesuai dengan rumus ohm ya. Oke, kita pasang multimeter ampermeter digitalnya. Kita posisikan ke ampere dulu ya. Nah, karena ini mungkin besar, kita pakai yang 10 ampere dulu. Oke, kita taruh di sini. Nah, kutub negatif yang ini, negatifnya kita masukkan ke negatif multimeter. Nah, jadi ini biar gampang aja pakai japit buaya, di solder juga boleh ya. Oke, langsung nyala ya. Dan yang positif langsung ke positif. Oke, kita turunkan aja dikit. Oke, positif, kita hubungkan ke positif. Jadi ini rangkaiannya sesuai dengan rangkaian yang tadi ya, yang di awal kita buat. Jadi ini rangkaiannya sama dengan ini. Nah, ini bisa kita ukur ampere dulu ya, ampernya. Nanti kalau udah ada MOSFET-nya baru ke voltase. Oke, sudah menyala. Kita tes berapakah arusnya yang mengalir. Oke, arusnya 0,5 ampere. Kita catat dulu di sini ya. I beban lampu sama dengan 0,53 ampere. Oke, cukup. Oke, data udah tersimpan. Nanti sebagai perhitungan terakhir, nah sekarang kita mulai coba dulu nih tes beberapa MOSFET yang saya punya. Oke, kita matikan dulu power supply-nya. Nah, kita bawa ke voltase
20 saja yang lebih aman, nanti bisa dipindah. Jadi data yang kita ambil yang pertama adalah MOSFET tipe CEP50N06. Nanti kita ukur berapakah tegangan antara source dan drainnya ya. Jadi kita bisa mengukur tegangan source drainnya dulu. Oke, sebelumnya kita ukur dulu voltase dari power supply-nya dulu, tadi lupa ya. Jadi kita ukur voltase dari lampu dulu, berapa tegangan yang keluar. Jadi datanya adalah voltasenya juga. Kita cabut, kita ukur. Setelah diukur, jangan dirubah-rubah berapa voltase dari rangkaian ini. Jadi kalau di power supply udah terukur 12, cuma biar lebih teliti kita ukur lagi di lampunya, di bebannya. Oke, kita bisa ukur lewat sini saja. Kembali ya. Oh iya. Yang terukur adalah 13,6. Oke. Jadi voltasenya adalah 13,6 volt ya. Oke, sepertinya berubah-ubah. Kita coba langsung saja dulu. Oke, kita akan tes berapa voltase dari beban lampu. Ya. Oke, 12,97. Oke. Sekarang kita akan mengukur MOSFET yang pertama. MOSFET yang pertama adalah tipe ini tadi.
CEP 50N06. Jadi semua yang kita coba adalah tipe N channel. Jadi datasheet dari CEP 50N06 adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan rangkaian ini. Jadi sesuai dengan datasheet, ini adalah source ya. Source-nya masuk ke sini. Kita coba. Oke. Oke, mungkin biar jelas begini aja ya. Nah, kita coba hidupkan dulu. Gampangnya sih begini sebenarnya ya. Udah fix, kita pakai 20. Nah ya, coba ditancapkan dulu di drainnya. Cek. Nah, dia nggak menyala karena belum aktif. Jadi cara mengaktifkan MOSFET, kita kasih denyutan di gate-nya sekali aja. Tek. Ces. Nah kan lampu sudah nyala. Yang terukur 0, kita turunkan dulu atas ukurnya. Nah, 0,12. Jadi tegangan VDS-nya adalah 0,12. Di tegangan drain source ya, 0,012 ampere ya. Maaf, volt. V 0,012 volt kurang lebih. Oke, itu untuk MOSFET jenis CEP 50N06. Oke, bisa dibandingkan di datasheet. Nanti kita simpulkan terakhir ya. Kita ambil data dulu. Yang kedua, MOSFET tipe kita matikan dulu. IRF 730. Nah, ini nggak tahu nanti RF produksi mana ini logonya. Oke, kita tes sama seperti tadi. Drain source ya. Yang diingat adalah source-nya. Oke, kakinya bisa dibengkokkan sedikit. Kita hidupkan dulu. Nah, tidak mau nyala juga. Kita kasih picuan di gate. Nah, oke, sudah terukur 0,447 volt. Selanjutnya tipe ini
IRF Z44. Silahkan cari datasetnya juga. Jadi datasetnya ini sesuaikan dengan tipe MOSFET yang Anda tes ya. Lengkap ya, carinya IRF Z44N. Nah, itu beda lagi ya. Oke, kita tes. Jadi untuk kaki-kakinya jangan sampai kebalik. Picu, nyalakan. Kebaca 0,011 volt ya. Selanjutnya kita coba yang ini ya, IRF 740B. Apakah hasilnya? Oops. Kita ulang lagi picu ya, 0,296. Oke, kok berubah ya? Kita ulang picu karena sentuhan tangan juga sangat sensitif MOSFET itu. Kita ulang picu ya. Bukan ya, ini ya tadi ya, salah. Picu lagi, cek 0,279 280 ya, 28. Nah, ini naik ini. Ini enggak stabil ini ya. Wah, ini besar. Kita ulang ya. Kita picu. Set. 280, 282, 83. Wah, ini naik terus nih. Oke, kita biarkan dulu lah kalau dia mau naik. Kalau biasanya naik ini karena panas ya, kena beban dia panas terus, naik terus. Oh, jangan-jangan ini udah rusak. Ya, kita keep 290 lah ya, 290 tengah-tengah. Oke, ini kemudian 288 ya, 288. Selanjutnya IRF berapa nih, 540 N, IRF 540N.
Oke, langsung saja, hati-hati. Sebenarnya nggak dijepit juga bisa, ditempelin aja. Nah, seperti ini. Kasih trigger, japit. Nah, 0,025 volt. Oke, disimpan. Selanjutnya ini yang terakhir, berapa ini? Nah, sama ya, IRFZ 44N. Tadi ada IRFZ, sama tapi tulisannya agak beda dikit ya. Kita coba yang kedua ya, dua tipe, beda produksi kayaknya. Trigger dulu, hidupkan 0,012. Oke, disimpan. 12 ya, dah kurang lebih. Nah, seperti itu proses pengukurannya. Kita sudah melakukan pengetesan, mengambil data, dan datanya seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan data seperti ini. Arus beban tadi 0,53, tegangan beban lampu tanpa MOSFET 12,97. Nah, ini beberapa dari hasil pengukuran. Jadi inilah PDS nya ketika sudah aktif MOSFET nya. Oke, demikian untuk pengambilan datanya. Nanti akan kita lanjutkan ke Excel saja ya, kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita baru tahu berapa resistansi atau RDS, resistansi internal dari MOSFET ini. Setelah itu dibandingkan dengan datasheet, jadi kita bisa mengambil kesimpulan mana MOSFET yang asli dan mana yang palsu. Berikut adalah tabel hasil pengukuran yang sudah kita lakukan. Saya masukkan dalam tabel. Ada tipe MOSFET, VDS yang kita ukur tadi, arus lampu yang kita ukur, dan RDS adalah hasil perhitungan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I. Jadi 0,012 dibagi 0,53. Jadi hasil RDS nya adalah seperti ini. Nah, untuk hasil pengukuran bisa dilihat untuk CEP 50N06 0,0226, sedangkan di datasheet itu adalah 0,022. Jadi sama. Kalau sama berarti saya simpulkan bahwa MOSFET ini asli. Ini hanya satu parameter. Sebenarnya banyak sekali parameter yang harus diukur. Mungkin di lain kesempatan seperti itu. Begitu juga untuk IRF 730 yang di bawahnya, datasheetnya menunjukkan 1 ohm. Nah, hasil pengukuran 0,8. Jadi kalau di bawah dari hasil RDS datasheet bisa dicatatkan asli seperti itu. Kalau di atasnya baru palsu. Dan kebetulan semua MOSFET yang saya ukur tadi adalah asli semua. Jadi seperti itu kesimpulan akhir dari hasil pengukuran bagaimana testing MOSFET menurut resistansi internal atau RDS dari MOSFET itu. Jadi Anda bisa bandingkan antara hasil datasheet dan pengukuran. Selama masih di bawah hasil RDS-nya, di bawah nilai datasheet, maka MOSFET itu bisa kita katakan asli seperti itu. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih tetap di channel ini. Oke, sekarang adalah bonus bagaimana cara mengetahui MOSFET itu bagus apa tidak dengan hanya menggunakan multimeter. Sebenarnya tidak harus menggunakan multimeter digital, bisa juga menggunakan multimeter yang analog. Oke, nah untuk versi ini saya menggunakan multimeter digital. Jadi Anda tidak perlu bingung bagaimana cara mengetahui MOSFET itu bagus apa tidak. Jadi kalau di transistor sangat mudah untuk mengetahui bahwa MOSFET itu bagus, transistor itu bagus atau tidak. Tapi di MOSFET itu caranya agak berbeda. Oke, langkah pertama adalah posisikan multimeter pada posisi batas ukur 2K, jadi ohmmeter ya. Jadi untuk mengukur tahanannya, siapkan MOSFET, boleh jenisnya apa saja. Ini ya. Jadi kaki MOSFET mungkin ada yang belum tahu. MOSFET itu kakinya ada 3 ya, ada 3. Yang paling ujung sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini adalah gate. Ini adalah drain, ini adalah source. Gate adalah di pemicu sama dengan basis, seperti itu. Nah, drain dan source inilah nanti akan kita ukur seperti itu. Kalau MOSFET yang rusak, tentunya ada 2 macam kerusakan. Yang pertama putus, kalau kita ukur di antara kaki ini tidak ada yang nyambung sama sekali. Yang kedua adalah short. Short berarti sampai mendekati 0 ohm. Jadi antara gate dengan drain short, dibalik juga short. Atau gate dengan source juga short 0 ohm, dibalik juga short. Begitu juga drain dan source dibalik juga short. Kalau mencapai 0 ohm itu berarti MOSFET sudah rusak. Intinya sederhana begitu saja. Nah, untuk mengetahui baik tidaknya kinerja dari MOSFET, kita coba langkah berikut. Ini sudah bisa dilihat kakinya ya. Jadi ada kaki MOSFET-nya, mana gate, drain, dan source. Nah, ini saya satukan 0 ohm, satukan kedua alat ukur seperti itu. Yang kita ukur di sini adalah yang bagian drain sama source. Pertama-tama letakkan drain di sini. Drain yang hitam masuk ke kaki drain. Drain itu sama dengan kaki yang di tengah sini ya, yang di pendingin. Kita letakkan saja. Yang kedua yang merah diletakkan di source. Dia akan menunjukkan resistansi tertentu. Nah, misalnya ini adalah 0,614 ohm. Jadi tidak 0 ya. Kalau sampai 0 berarti sudah rusak. Nah, ini MOSFET dalam keadaan belum aktif. Dalam artian dia belum menghantarkan. Nah, caranya mengaktifkan, pindahkan tes yang warna merah, multimeter, ke kaki gate sebentar saja seperti ini. Nah, kita letakkan kembali di source nya. Kita akan ukur, lihat perbedaannya. Hambatannya akan menurun, hambatannya menurun menjadi 0,118 seperti itu. Oke, tadi 0,6, sekarang 0,1. Jadi MOSFET ini dalam keadaan bagus. Oke, kita coba ulang. Kita akan kembalikan. Cara mengembalikan untuk meng-off-kan, kasih dia negatif.
karena ini tipenya N channel ya. Kita kasih negatif sebentar, kita tes lagi. Nah, kembali dia 0,6. Kita tes lagi, kita kasih trigger gaitnya. Nah, kita pindahkan. Nah, itu adalah ciri-ciri MOSFET itu masih bagus, masih bisa kita pakai seperti itu, jadi belum rusak. Boleh juga kita balik ya. Jadi kalau dibalik seperti ini, kita kasih off kan dulu. Nah, ini dibalik posisinya, jadi yang merah di drain, yang hitam di source, dia nggak menghantar ya. Nah, coba kita kasih picuan positif pada kaki gate sekali saja, set. Nah, dia akan nyambung lagi 0,8 seperti itu. Caranya kenapa bolak-balik dia bisa, karena berbeda ya dari transistor yang merupakan dioda, tapi kalau MOSFET tidak. Jadi bisa dipelajari bagaimana cara kerja dari MOSFET itu sendiri. Oke, sekian bonus untuk hari ini, semoga bermanfaat.